Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lipen. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas dengan program studi S1 Farmasi dengan NIM 101190003. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial SPSS dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Farmasi. Dan berikut ini adalah videonya. Nah, pertama-tama langsung saja kita siapkan SPSS-nya. Kemudian kita siapkan juga data responden yang sudah disiapkan di Excel. Nah, untuk SPSS-nya di name kita beri X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, dan yang terakhir ini kita isi dengan Y1. Lalu untuk desimalnya, kemudian kita ke desimal. Untuk desimal kita ganti dengan angka 0. Dari X1 sampai Y1 angkanya kita ganti dengan angka 0. Nah, kemudian kita ke label. Untuk labelnya kita isi tampilan fisik sebanyak 4. Kita ketik. Kemudian kita copy paste sebanyak 4. Dan yang selanjutnya itu keandalan sebanyak 3. Kemudian daya tanggap sebanyak 4. Lalu yang selanjutnya jaminan sebanyak 4. Dan selanjutnya yaitu empati sebanyak 5. Dan yang terakhir untuk Y1 kita isi dengan kepuasan pelanggan.
Nah, untuk values kita isi dengan valuenya kita isi 5, labelnya sangat setuju. Kita add, kemudian 4 setuju. Kita add lagi 3 ragu-ragu. Kemudian kita add kedua tidak setuju. Add. Dan yang pertama sangat tidak setuju. Kita add. Lalu klik OK. Setelah itu copy paste. Kita blok sampai Y1, kemudian paste. Nah, untuk selanjutnya yang measure unknown ini kita ganti dengan scalar. Dari X1 sampai X20 kita ganti dengan scalar. Nah, untuk Y1-nya tidak usah diganti, lalu kita langsung ke data view. Nah, di data view ini data yang sudah kita siapkan di Excel. Pertama, tampilan fisik. Di sini copy pastenya saya tidak bisa langsung copy paste semua. Jadi harus sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya kita copy paste keandalan. Untuk keandalan dari X5 sampai X7. Nah, setelah itu kita ke daya tanggap. Kita copy lagi datanya. Dari X8 sampai ke X11 kita copy paste.
Dan yang selanjutnya itu jaminan. Jaminan kita copy paste lagi. Untuk jaminan dari X12 ke X15 kita copy paste. Selanjutnya yang empati kita copy paste lagi. Untuk empati kita copy dari X16 sampai ke X20. Nah, dan selanjutnya untuk Y1. Y1 itu kepuasan pelanggan, kita copy paste karena datanya sudah disiapkan. Langsung saja kita copy paste. Nah, habis itu setelah di copy paste semuanya kita ke analyze, kemudian ke regression linear, kemudian dari X1 sampai X20 kita pindahkan ke independen, kita salin. Kemudian untuk Y1 kita pindahkan ke dependent, lalu klik statistik, klik collinearity diagnostic, continue, kemudian plots. Ini jangan sampai kebalik ya. Untuk Z-pred kita ke X, kemudian slice kita pindahkan ke Y. Kemudian ini diklik histogramnya dan normal probability plot, kita continue, kemudian save, kita klik unstandardized, kemudian continue, kemudian klik OK. Kita menunggu hasilnya. Dan ini adalah hasil output yang akan kita interpretasikan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 3, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua multikolinearitas,
Kemudian yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini kita uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini dapat dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Misalnya tingkat signifikannya itu kurang dari 0,05, berarti uji tersebut tidaklah normal. Nah, di uji normalitas ini ada 3 macam, yaitu yang pertama histogram, yang kedua ada plot, dan yang ketiga ada kolimograf. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih uji normalitas menurut histogram ini. Dan ini adalah hasilnya dari histogram. Ini dapat dikatakan normal apabila dia memiliki bentuk seperti kita gunung. lihat yang 0, 0, 1. Jadi itu bisa dikatakan normal, Hasilnya itu namun tingkat kita tidak juga bisa signifikannya itu berasumsi sendiri lebih kecil bahwa dari ini adalah 0,05 histogram yang normal. atau 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk data one sample Kolmogorov-Smirnov test ini merupakan data yang paling kuat untuk membuktikan kalau misalkan variabel tersebut itu benar-benar normal. Oke, langsung aja kita ke interpretasinya dulu. Langsung kita ke uji multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas ini merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat variance inflection factor atau VIF. Nah, jika VIF-nya di atas 10, dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Jadi, uji multikolinearitas kita bisa lihat yang data koefisien. Nah, di situ ada tulisan tolerance atau VIF. Nah, berdasarkan tabel diketahui bahwa sini kan ada tuh 2,555. Nah, 2,555 ini lebih kecil dari 10. Dan untuk nilai tolerance value-nya itu ini yang tolerance itu 0,391, lebih besar dari 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Baiklah, kita lanjut aja yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi, pada uji heteroskedastisitas ini kita menggunakan scatter plot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dengan membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, bisa kita lihat di scatter plot. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, jika bentuknya seperti ini, jika dia menyebar dari 0 ke 0, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dia menyebar, bisa dikatakan bahwa itu bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video tutorial dari saya ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dadah.